Ya, ini saudara-saudara sekalian, umat dimanapun Anda berada. Ini Romo Koko ini orangnya ganteng katanya. Lebih ganteng dari Romo Tri. Nah, ini perasaan dia kayak gitu. Cangkemnya sampai Romo Tri kan. Oh, dia pasti berbicara tapi yang jorok-jorok. Tapi jujur. Jujur. Iya. Nah, di sini ini ada makanan ini coba di makanan banyak ini. Ini adalah simbol dari kebersamaan, di mana kebersamaan itu satu sama lain sebenarnya sama, tapi kadang-kadang ini yang namanya Agus itu memandang Romonya beda, itu juga beda-beda, jadi saling membedakan padahal fungsinya sama jadi Romo. Nah ini, yo bos ya. Ya. Ini meskipun wajahnya beda, kadang dia dikit, saya, tapi bagus saya. Ini. Nah, orang yang bisa ngece itu adalah bisa menerima satu sama lain. Itu sama lain, gitu ya. Ini pengantar kita. Maka nanti kita akan renungkan bagaimana anak-anak akan mempermenungkan kami ini kayak apa di pandangan mereka gitu ya. Oke. Nah, sekarang supaya nggak lama kita makan dulu ini ya. Seadanya makan dulu. Iya, nanti sudah kepengen nih saya sawi ini. Ini. Kena tuku sekilo 2.000 ya. 2.000. Romo Tri nggawa. Ya, di sini ternyata no ngablak iyo no telur barang ternyata. Kita Romo ngendek dulu ya. Iya, oke ya guys, kita berhenti dulu, nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Bapak, saudara, saudariku sekalian yang dikasihi dan mencintai Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, berkah dalam. Nah, hari ini pagi ini saya bersama dengan Romo Koko Puji, ya, ini paroki Ngablak. Nah, ini beliaunya. Halo, silakan disapa Romo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, para pemirsa. Ya, sebelah kanan saya ini Mas siapa? Mas Arya. Mas Arya dari Komsos Ngablak. Ya. Nah, sebelah kirinya ini Mas Andre dari Komsos Somoetan. Kita bersama-sama berkomsos di mana supaya Romo Koko menerangkan ini? Di Gumuk Wayang, ini tanah di depan gereja yang baru selesai pengurusannya. Di latar belakang gereja itu ada Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo ya. Telomoyo, samping pojok sana. Sebelah sana Gunung Andong. Samping sana lagi Merapi, belakang itu Merbabu. Ini tanyanya tinggi, maka disebut gumuk. Lalu dalam proses pengurusan ini dijadikan tempat doa. Ya nanti kedepannya tentu kita pikirkan untuk bisa menjadi peneguh iman umat dan siapapun yang memakai di tempat ini, termasuk Romo Tri, biar semakin teguh melayani umat Somoetan dengan ramah dan suka menyapa umat. Nah, inilah bentuk candaan kami itulah. Sekarang gini Romo, gini kan ada dua komsos, mereka akan bagaimana atau komsos di Ngablak dan Somoetan itu bisa saling bersharing untuk pemirsa yang di rumah dan dimanapun dalam rangka mengembangkan berkomunikasi sosial secara baik. Entah apa nanti isinya. Silakan Mas Arya dari Ngablak. Ya, terima kasih. Kalau dari Komsos Ngablak itu biasanya kalau ada informasi seperti kayak jadwal misa, live streaming itu di share di grup sosial media gereja. Selain informasi live streaming dan seterusnya, isu-isu gereja entah mau bangun paguyuban atau apa dan seterusnya gimana? Itu bisa biasanya melalui chatting grup WA lingkungan gitu, di share di situ. Lalu ada enggak yang namanya admin kayak tukang semprit atau bagaimana menginformasikan isi
supaya menjadi informasi yang baik dan tidak menjadi bias. Nah, tuh Mas Arya yang di sini coba. Dari isinya itu kalau A sampai ke bawah juga A. Atau dari umat kepada gereja kepada romonya juga baik dan seterusnya. Oh. Biasanya bagaimana? Biasanya itu kita buat dulu, terus konsultasi sama romo, nah, kemudian baru di-sharekan ke umat yang lain. Nah, terus tinggal diteruskan di forward gitu. Jadi soal kualitas kontennya tetap dalam pengawasan romonya ya. Iya. Tapi bukan otoriter. Oh, dan otoriter. Ya, ini Romo memberi kebijaksanaan. Oh, Istilahnya gitu. ya, kebijakan yang bijak. Bijak. Ya, ini bijak nggak nih romo ini? Wah, bijak, mantap. Oke. Bijak. Kalau di Sometan dulu gimana? Di Sometan Kalau di Sometan selama ini saya menceritakan dulu ya Romo Iya. dan pemirsa. Dulu itu kalau Komsos di Sometan itu ada kegiatan atau lawan programnya itu biasanya hanya pas hari-hari besar gitu loh. Jadi kalau pas hari besar kita ada dokumentasi, terus juga ada juga karena di dalam gereja tidak cukup, maka umat yang di luar biar bisa menyaksikan lewati dari proyektor seperti itu. Pada awalnya kami hanya seperti itu, tapi kemudian setelah masa pandemi ini Romo, karena tidak boleh melakukan misa di dalam gereja, maka usaha dari Romo Tri ini Romo Tri. itu kan setiap hari melakukan syuting renungan harian sesuai dengan bacaan harian pada hari tersebut. Pada awalnya cuman bikin video di alam-alam seperti itu, ada ceritanya, tapi lama-lama wah Sing tampil Romone terus. kayak gini terus capek, terus akhirnya bikin studio kecil seperti itu. Akhirnya ya untuk teman-teman juga menjadi semakin berkembang juga untuk bagaimana mengedit, teknik-teknik pengambilan gambar dan sebagainya, kan kami menjadi berkembangnya di situ. Sementara seperti itu sih Mo. Oh, ini jadi seorang imam itu dimanapun kan memimpin dan menginspirasi, ya. Jadi di Ngablak maupun di sini harus supaya Komsos berkembang. Sekarang kan yang perlu kan kontennya kan. Nah, konten isi itu mempertahankan konten secara baik itu gimana ya? Misalnya karo Romo perubahan Romo yang datang, mesti kan wah Romo Koko itu gimana dulu. Di sini pun mungkin sebelum Romo Koko datang kan dibicarakan toh siapa yang mau datang gitu toh. Iya. Nah, termasuk pokoknya ada Romo mau datang tuh mesti sudah menguli dan belum tentu benar. Dikuli belum tentu benar. Kira-kira gimana Mas Andrea atau Mas Arya ini? Kita itu sering dikuli loh ini Romo. Nah, enggak apa-apa. Resiko dari Romo ya. di Romo dirasani apik. Dirasani. Ya tur nuwun, elek ya tur nuwun. Nek pancen elek ya diakui. Ini coba gimana Mas Andrea, Mas Maria ini. Ya kalau dulu ya pas pergantian Romo dan Romo Tri dulu, memang bener dulu itu dari teman-teman dari Menguli, itu mengulik, bener-bener mengulik. Jadi wah Romo sesuk kayak ngopo ya? Romone penaan ra dari tanam banget. Kalau anak-anak muda kan biasanya kayak gitu. Terus ada juga sesuk iki Romone sing Romo Tri iki sing nyari kan lho. Seneng dalang, seneng gamelan seperti itu. Ternyata banyak benernya Romo biasanya. Ya memang ada beberapa juga sih yang bilang wah Romone kok gini kayak gitu, galak, tegas seperti itu. Diomongke wae ra apa-apa. Ya gimana kalau di sini gimana Mas Arya? Ya sama seperti. Oh sama, ternyata umat itu saling menguli untuk Romonya. Ya kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah ya Romo ya. Iya, sok kae bener. Oh kan bener. Sing kleru barang ya ono ya. Nah, kadang-kadang kan orang masih membandingkan dan membedakan lah. Bacaan hari ini 1 Korintus 4 itu juga membedakan, malah ada yang menolak. Kalau dulu ya Korintus itu bahwa aku nggak mau Paulus, aku maunya Apolos, aku maunya Paulus saja kok. Jadi ketika Paulus datang itu Paulus ditolak. Loh, kami itu sama, padahal antar Romo nggak ada kasus. Maka yang baik adalah antar Romo saling menggaransi. Maka seperti yang dikatakan Romo Koko itu, dia
Piye, Bro, le mung anu? Saya sebelum Romo Tri datang itu udah ngomong Romo Tri ki luwih apik timbang aku Nah, gitu loh. ya, Saya itu kan nun sewu sombong sithik rendah hati. Oh, Ngono to. ini sombong yang rendah tuh yang kayak gini. Romo Tri ki luwih Kayak kacau apik. ya. Jadi antar romonya tidak apa-apa, tapi kadang-kadang audien atau umat itu yang membedakan ya, membedakan. Di karepku Romo Tri ki luwih apik dene Allah ya didandani ngono lho. Jadi ke umat Korintus itu kan nggak mau. Nah, Paulus itu menegaskan kami itu hanyalah sebagai pelayan-pelayan, melayani Kristus, dan tanggung jawab pelayan itu berat, tidak mudah karena mengemban misi Kristus. Nah, di sini yang kadang-kadang kita itu banyak yang menafsir sendiri tentang entah itu Romo, entah tentu saja, tetapi Romo Termasuk Dewan Paroki tetap juga, Dewan mungkin Paroki, ketua jadi punya lingkungan, gitu. persepsi sendiri-sendiri. Prodiakon, siapa lagi kira-kira? Ada ke umat yang milih-milih prodiakon nek kae ora. Nah, Ya, seperti itu. berarti kepemimpinan itu memang harus saling menggaransi di antara pemimpin. Seperti Paulus dan Apolos itu nggak ada masalah, tetapi kadang-kadang kelompok masyarakat umat dan yang membedakan. Maka pesannya dari kita untuk para umat supaya paroki dimanapun, paguyuban gereja itu maju gimana, Romo? Kalau saya pesannya begini, untuk saya sendiri sih, saya sebagai Romo ya mesti ada kekurangan nih. Nah, kritik dari umat, masukan itu saya dengar. Nek aku iso dandani dengan baik ya tak lakoni, nek ra iso ya jujur, aku ra iso nek bab ini, bab itu. Nah, untuk umat juga kalau ada Romo baru, saya juga mengajak umat di sini memahami Romo itu juga penting. Ya. Jangan pertama-tama minta Romo seperti ini, tapi memahami dulu. Saya kira yang lebih penting itu memahami orang lain dulu, lalu kita bisa menyesuaikan, akhirnya bisa mengerti. Kalau kita belum bisa memahami orang lain kok masih mau minta orang lain kan angel. Ya. Sama saya dengan Romo Petri juga gitu. Dengan Romo Petri nek ra kenal aku ora ngenyak. Ya kan? Tapi karena kenal, tahu, memahami Romo Petri seperti apa, aku iso wani ngunekke cangkemmu ki lho gitu. Tapi nek orang mesti wah Pak Suryani Romo Petri. Seperti itulah. Inilah sebetulnya simbol keakraban. Kalau tidak kenal maka tidak akan berani untuk memberikan saling membuli. Nah, saudara-saudara sekalian, sebetulnya spirit yang mau ditawarkan dari Paulus dan Apolos itu apa? Kita itu sama-sama menjadi pemimpin kalau antara Romo itu, tetapi juga sebagai manusiawi yang kadang-kadang punya kelemahan. Maka si Paulus itu menyatakan dirinya bahwa di dalam tubuhku ada utusan iblis duri darah daging. Berarti seorang Romo juga harus autokritik dengan dirinya, termasuk umat juga sama, karena antar itu semua punya yang namanya kelemahan. Maka dari itu kita saling membangun supaya gereja dimanapun ada Romo, ada umat itu menjadi maju gitu ya Romo ya. Ya. Oke, kita bersama dalam naungan Bunda Maria kita mohon berkat dari Romo Koko untuk pemirsa semua. Silakan Romo. Ya, mungkin juga saya beritahukan tempat ini namanya Gumuk Wayang. Lalu kami dengan Dewan Pastoral Paroki memutuskan untuk yuk kita membuat gumuk sembahyang. Karena gerejanya paroki sudah berlindung Santo Petrus dan Paulus, itu dua pribadi yang juga tadi seperti Romo Tri katakan, maka tempat ini diberi nama Regina Pacis, artinya Ratu Pencinta Damai. Sehingga orang dalam segala kesulitan, tantangan seperti Apolos dan Paulus, Santo Petrus dan Paulus, tapi ketika dalam dikomunikasikan, lalu ada kedamaian, kedamaian, karena itu yang dicita-citakan rahmat sejahtera. Oke, sekarang Terus piye ki Romo ceritanya? diberkati. Sopo nih? Umat. Umat seluruh umat yang menonton ini, jadi umat Gumuk, umat Ngabla, umat Somatan dan umat seluruh dunia. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. kiranya Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, kebersamaan kita juga iman kita, keluarga-keluarga kita selalu dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Dadah. Oke. Jangan lupa rokoknya. Baik, dipotong.